Baik, kali ini saya akan menjelaskan dua program implementasi Grab di Java. Yang program pertama adalah Grab DFS, yang mana ini adalah implementasi Grab menggunakan adjacency list untuk menentukan vertex-vertex yang dikunjungi dengan DFS. Kita lihat di sini kita gunakan library yang untuk memudahkan kita, ada array list, list, dan stack, sehingga tidak perlu membuat sendiri. Di dalam kelas Grab DFS ini ada kelas node, di mana atributnya adalah data visited untuk menandai bahwa sudah dikunjungi atau belum, yaitu boolean true false. Lalu neighbors ini adalah untuk adjacency listnya, yaitu mencatat node-node yang bertetangga, yaitu mempunyai tipe list. Kemudian kita buat konstruktornya sini dengan memanggil node, nanti diberi key. Ini merupakan datanya berapa, nanti dimasukkan data, lalu visitednya diisi false awalnya. Kemudian neighborsnya kita buat untuk memudahkan memproses menggunakan array list ini, sehingga nanti bisa mempunyai indeks 0, 1, 2 sampai lengthnya. Kemudian ada metode yang lain, dua metode yang lain, yaitu add neighbors. Ini adalah untuk menambahkan data tetangga. Jadi misalkan kita akan memasukkan sebuah node, setelah kita create node, lalu kita masukkan ke add neighbors ini, maka akan ditambahkan dengan metode add pada neighbors, akan di add last gitu pada linked list. Kemudian satu lagi metode get neighbors untuk mendapatkan tetangganya, yaitu nilainya list. Nanti untuk hasilnya, returnnya adalah neighborsnya. Kita lihat penggunaannya di bawah. Itu adalah di kelas node. Kemudian di kelas main kelasnya kita buat DFS. Ini ada dua macam. Yang rekursif dulu, yang lebih pendek. Untuk metode DFS ini, yang rekursif, pertama langsung dimasukkan, memanggilnya nanti nilai node awalnya, node apa, misalkan node A di sini awal, lalu kita cetak datanya untuk melihat datanya. Kemudian kita akan mendapatkan get neighbors tadi untuk mendapatkan tetangga daripada node A ini. Maka tetangganya node A kita simpan di neighbor tanpa S. Lalu node A ini ditruekan visitednya ditruekan karena sudah dikunjungi dan sudah dicetak datanya dan sudah dicari tetangganya yang disimpan di situ. Nah, karena array list, maka kita bisa menggunakan perulangan 0 sampai neighbor size-nya, ya, panjangnya, ukurannya. Lalu kita buat node B ini. Node B ini tetangganya daripada node A tadi. Kita misalkan node B gitu, dimana node B itu adalah neighbor get ini
sebuah metode untuk mendapatkan node dari 0 ya, awal, node kedua, node ketiga, dan seterusnya. Berapa node? Nah, mungkin perlu di refresh sedikit tentang adjacency list. Bentuknya seperti ini. Nah, misalkan node 1 ini neighbors-nya ada node 0, 2, 3, sini 4, seterusnya ini. Nah, node ini akan diberi indeks. Ini yang 0, ini yang 1, ini yang 2, dan seterusnya sampai size-nya berapa ini. Itu tentang jadi kita bisa mendapatkan itu. Jadi nilainya nanti ganti-ganti tergantung ini. Pertama 0 dulu, node B tetangga yang pertama, yang misalkan A tadi mempunyai tetangga B, C, D, nanti yang C dan seterusnya jadi B juga. Nah, kemudian kita cek sesuai dengan algoritmanya. Jika node B tidak 0 dan belum di visited itu ya, masih false, maka kita panggil DFS recursive R untuk node B. Jadi nanti node B akan dimasukkan menjadi seperti node A ya, masuk jadi node B. B juga akan punya neighbors, misalkan nanti di node C gitu, tapi di sini node B juga namanya. Nah, itu dan seterusnya. Seperti itu. Bisa dibayangkan. Cukup mudah sebetulnya dipahami dibanding yang menggunakan stack atau non rekursif. Yang kedua, void DFS saja ini sama bentuknya tadi, hanya sekarang menggunakan stack, pakai library stacks, dimana stacknya datanya node ya, kelas node tadi. Kita buat stack S, new stack, lalu kita add, kita push di dalam S node A ya, pushnya pakai add, lalu node A ini dimasukkan ke dalam stack. Selama stacknya tidak kosong, kita buat objek elemen ini yang merupakan kelas node, itu diambil dari popnya. Tentunya yang di pop pertama ya, yang A ini, yang awal itu di pop lalu dicetak jika belum di visit. Nah, pertama false berarti true, kemudian dicetak lalu ditruekan. Kalau sudah dicetak tentunya sudah dikunjungi true. Nah, kemudian kita buat neighbor, objek neighbor yang mana tetangganya dari elemen tadi. Nanti ini akan diulang terus. Kita ambil dari get neighbor ya, dimasukkan ke objek neighbor, lalu ditelusuri tetangga-tetangga tadi dari 0 sampai size-nya. Nah, misalkan B tetangganya tadi ini mirip saja, bedanya ada di sini sama di sini nanti. Jika tidak 0 dan belum visit, maka di push di stack S node B-nya itu. Nah, itu. Terus itu diulang lagi sini sampai stacknya kosong. Jadi ini pertama masih masuk stack, nanti di pop. Di pop dicetak dengan catatan masih false. Nah, kemudian di metode ini mainnya ini karena kita cobakan ini untuk grab khusus, grabnya seperti ini ya. Ini bisa diganti dengan array sebetulnya, tapi ini untuk mempermudah saja. Jadi ini program ini memang khusus untuk gambar seperti ini. Jadi pertama ini kita sebut node 40 gitu objeknya, ini node 40, maka kita new node 40. Node 10 ini kita beri nama node 10, node 20, node 30, dan seterusnya ya, sampai ada 7 node ya. Ya 7 node. Kita beri nama node-nya ini. Ini bisa diindeks sebetulnya.
pakai array, tapi untuk sementara untuk memudahkan seperti ini dulu. Jadi kita membuat node yang nilainya seperti itu. Lalu untuk menyatakan ini arahnya, ini kebetulan grafnya berarah, bahwa 40 itu mempunyai tetangga 20 dan 10. Maka di sini node 40 kita add neighbors 10, kita add neighbors lagi 20. Nah, yang 10 tetangganya nextnya sini 30 saja. Yang 20 ini ada 4 ini. 20 karena memang 20 ini tetangga kesananya ada 50, 60, 10, 30 ini ada 4. Maka itu 4, kemudian 60, 70, yang 50 juga 70 ya. Ini grafnya seperti ini. Oke ya, dari graf itu kita masukkan ini sudah dalam bentuk adjacency list. Lalu kita tulis keterangan saja, lalu kita panggil yang menggunakan stack dulu DFS dari node awalnya node 40. Terus ganti baris, lalu kita false-kan ininya karena tadi nilainya terus semua. 7 node ini kita false-kan dulu visited-nya. Lalu kita panggil DFS untuk rekursif. Jadi yang pertama pakai stack, yang kedua rekursif itu. Hasilnya seperti apa? Jadi hasilnya seperti ini. Kita lihat bahwa DFS yang menggunakan stack hasilnya seperti ini, kok nggak sama? Ya, ini sangat mungkin di dalam sebuah graph seperti ini, kan? Dimulai dari 40. Kalau yang rekursif, dia akan menuju 10, ya. 10 sini. Karena depth first, maka setelah 10 dia 30. Ini hasilnya. Terus 60, 70, mentok kan? Mentok dia kembali ke 60, ada 30, ada 10 sudah visit, 40 sudah, maka 20 berikutnya ini. 20 dia langsung menuju 50, selesai. Nah, yang pakai stack awalnya 40 bisa saja depth first yang, karena yang dipilih kan sebetulnya yang belum visited. 20 dan 10 ini belum serah. Yang rekursif kebetulan dia kesini dulu ke dalam sana. Kalau yang DFS menggunakan stack setelah 40 ya 20. Tapi tidak ke 10, bukan, tapi ke 50. Nah, 10, 20 ini bisa 20 kebetulan bisa 10, 30, 60, nah, bisa 50. Maka yang dikunjunginya 50. Yang penting depth first. Memang hasilnya tidak tunggal ya DFS. Lalu 50 ke 70. Nih. 70 mentok, maka kembali ke 20 ke 60. Nah, 60 ini. Terus 60 juga sudah mentok, kembali lagi ke 20, terus dia menuju 30. Mentok lagi, nggak ada jalan lagi. 20 ke 10 terakhir. Ya, seperti itulah. Yang satu rekursif, satunya yang non rekursif. Itu untuk implementasi dengan adjacency list untuk DFS saja ya. Untuk BFS bisa dicoba sendiri menggunakan queue. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
program yang satunya lagi, yaitu untuk graf berbobot menggunakan mencari shortest path all pair. Jadi mungkin agak cepat sedikit. Di sini saya menggunakan kelas ya, grab, lalu ada atribut n, kemudian langsung mainnya ini ya. Kemudian saya minta banyaknya vertex. N ini banyaknya vertex kita masukkan berapa. Lalu kita buat array, cukup banyak arraynya, ada array G untuk menyimpan grafnya ya, matrik bobot daripada graf. Kemudian array P dulu, paths-nya. Ada juga array G-nya ya, D-nya tidak perlu ini. D-nya menggunakan G ini. L ini array satu dimensi untuk bantuan saja di dalam menuliskan lintasannya nanti ya. Yang penting G dan P dulu ini. Oke, ini programnya langsung yang pertama ini grafnya akan dibuat secara random. Jadi saya membuat kelas random dengan objek R ini, lalu saya mengisi matrik ya. Oke, matrik grafnya ini dengan dua double loop ini for I 0n for J dari I ini separuh ini ya. Separuh diisi ini karena grafnya tidak berarah, maka cukup diagonal ke separuh saja yang diisi dengan cara jika I sama dengan C ini sama dengan 0 ini. Diagonalnya 0 matriknya. Kemudian kita ngerandom dengan random 1 sampai 100. Kemudian kalau randomnya di bawah 75, kita jadikan nilai GIJ, yaitu bobotnya antara 1 sampai 75 saja. Kemudian kalau di atas 75 kita anggap tak beringga, yaitu GIJ-nya kita isi tidak random tapi 999. Ini untuk lambang bahwa sebetulnya tidak ada edge-nya. Maka matrik bobotnya kita isi tak beringga. Tak beringganya di sini dengan janjian nilainya 999 ini. Lalu ini hanya untuk mencacah berapa tak beringganya. Terus yang C1 yang ada isinya ini. Kemudian GJI sama dengan GIJ. Oke, karena simetris maka yang satu di random, satunya ikut. Oke, setelah itu kita cetak. Kita cetak sembari mencetak, sembari memberi nilai awal yang di sini dulu ya. Di sini memberi nilai awal LI itu nanti diisi min 1 ya untuk defaultnya. Nanti kita jelaskan untuk LI. Lalu mencetak matrik biasa, ada for I, for J, lalu di sini print line karena biar ganti baris. Ini PIJ ini untuk membuat matrik lintasannya, predesesornya, atau matrik menunjukkan lintasannya lewat mana ya, matrik lewat mana ini. Matrik sebelum, artinya sebelum ke titik itu ke titik yang mana ini. Pertama di sini min 1 ini janjiannya. Kalau min 1 berarti dianggap tidak lewat mana langsung gitu ya. Kemudian ini mencetak matrik G-nya, matrik distance. Matrik G-nya itu ya matrik aslinya ya. 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 Matrik bobot mestinya ini ya, matrik bobotnya. Lalu kita cetak ini. Kemudian floyd-nya. Nah, floyd itu seperti ini, floyd Warshel ya. 0K tadi sudah kita lihat algoritmanya. I J K ini. Kemudian kita cek biar tidak terlalu lama. Ini jika tidak sama dengan itu, tidak sama itu, maka ini jika
lebih dekat lewat K, maka diganti K. Nah, pada waktu diganti, PIJ-nya diganti K. Begitu aja, sangat sederhana. Tapi N pangkat 3. Kemudian matrik shortest distance-nya baru ketemu, yaitu di G-nya itu. Setelah di-upgrade, lebih dekat lewat mana, maka dicetak, itulah matrik shortest distance. Kalau yang sebelumnya itu matrik jarak saja, yang belum tentu terpendek. Nah, kemudian cetak ini sudah ya. Nah, sekarang matrik sebelum ini juga dicetak hasilnya. Nanti untuk maksudnya gimana nanti kita jelaskan. Kemudian untuk bisa menggunakan output matrik ini, misalkan karena ini all pairs, Anda mau dari mana ke mana saja semua bisa. Setelah dicari setiap pasang vertex ada jarak terpendeknya, maka saya minta vertex awalnya apa, terserah, di input. Vertex akhirnya apa, di input. Lalu saya berusaha menemukan jalurnya, jalur terpendeknya ini, dimana diisi dulu ini seperti ini. Jadi ini itu nanti kalau diperagakan di outputnya, kalau sudah dijalankan akan terlihat bahwa ya L itu bantuannya array untuk menentukan ini, yang nanti saya akan tuliskan bahwa pakai min ini ya. Jadi nanti misalkan dari 0 ke 6, dari 0 ke kemana gitu ya. Selama LI tidak min 1 kita tulis itu. Kalau min 1 berarti langsung, tidak boleh ditulis. Oke, jadi gini kalau kita jalankan. Misalkan 5 saja dulu yang kecil. Oke. Yang ini ya 5, matrik distance-nya tadi 8. 5 itu kan 5 kali 5 ya, ada 25, tapi yang ini 0, sehingga separuhnya ini dikurangi 5 jadi 20, terus dibagi 2 10. Nah, yang 10 ini yang tak beringga cuma 2 ini, 2, yang lain isinya 8 berarti. Jadi ada 2 yang tak beringga ini simetris, ini 6 5 9 70, ini simetris 6 5 9 70. Oke, setelah dihitung dengan algoritma Floyd-Warshel tadi, matrik distance-nya seperti ini ya, yang diagonal tetap 0, ini juga simetris ya. Dari misalkan dari 0 1 2 3 1 2 3 3 ke 4 misalkan ya, 3 ke 4 di sini 22 distance-nya langsung berarti kan. Sekarang untuk melihat yang tadinya tak beringga misalkan ya. Misalkan dari vertex 0 ke vertex 4, berapa jarak terpendeknya? 25. Dari mana tahu ini matrik jarak 0 ke 25? Yang sebelumnya tak beringga. Terus yang ini 47, 59 ini berarti langsung. Yang pengen tahu 25 itu lewat mana sebelumnya? Sebelum 4 kemana? Kita lihat di sini 1. Nah, berarti sebelum 4 itu 1. Lalu kita cari 01. 0 ke 1 6 ya, 0 ke 1 6 ya. Terus sebelum 4 1, lalu 6 itu ya langsung ya di atasnya itu. Ini aslinya 6. Kalau kita lihat matrik P-nya sini min 1, berarti langsung. Jadi kalau saya tanya di sini, saya tuliskan matrik awalnya 0 dan akhirnya berapa? 4. Maka di bawahnya akan ditulis jalur terpendeknya lewat 0 1 4 gitu ya. Terus kalau kita tadi 47 tadi lewat mana nih? 1 ke 0 ke 3. 0 ke 3 ini
Sebelumnya 70 jadi 47, lewat mana kita cari? Di sini. Oh, lewat 4. Nah, lewat 4 kita cari 14 tadi lewat 1. Berarti 47 itu dari mana? 0. 0 ke 1 6, 0 ke 4 25. Sementara setelah itu 4 ke 3, kita lihat matriksnya 4 ke 3 sini. 4 ke 3 mana? 4 ke 3 0 1 22. Jadi 25 tambah 22 47. Jadi kalau kita, tapi ini sudah berakhir programnya. Kalau kita isi 03, nanti jawabannya sini adalah 0143 gitu. Demikian saya kira. Mudah-mudahan bisa dicoba-coba, nanti ini sudah diupload di Elisa. Terima kasih.